Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Adwa Jauza Araya dari SMA Negeri 2 Kota Tegal. Saya dari kelas 11-2 absen 1. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kesehatan tubuh dan bahaya HIV/AIDS. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu kesehatan tubuh. Menurut WHO, arti sehat itu sendiri adalah keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan dan cacat. Lalu, bagaimana kondisi tubuh yang sehat? Kondisi tubuh manusia sehat ini artinya memiliki badan yang sehat dan bugar secara jasmani, serta tidak mengidap sebuah penyakit. Manusia yang memiliki kondisi tubuh sehat akan memiliki energi yang cukup untuk menjalani kegiatan sehari-hari. Berikutnya, apa itu HIV? HIV merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu adalah sebuah virus atau jasad klinik yang sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS sendiri adalah kumpulan tanda dan gejala penyakit akibat hilangnya atau menurunnya sistem kekebalan tubuh seseorang. AIDS merupakan fase terminal atau fase akhir dari infeksi HIV. Jadi, HIV itu nama virusnya dan AIDS itu nama penyakit fase akhir atau stadium akhir dari seseorang yang terjangkit virus HIV. Berikutnya, faktor resiko HIV/AIDS. HIV/AIDS masuk melalui dua jalur, yaitu melalui cairan kelamin dan darah. Sehingga faktor risiko HIV/AIDS berhubungan dengan kedua hal tersebut, antara lain sering berganti pasangan, melakukan hubungan seksual yang berisiko, baik hubungan seksual maupun heteroseksual, menggunakan jarum suntik narkoba secara bersamaan, penularan dari ibu hamil yang mengidap HIV/AIDS melalui plasenta ke janin. Lalu berikutnya, gejala HIV/AIDS. Pada stadium 1, fase ini disebut sebagai infeksi HIV asimptomatik, di mana gejala HIV masih awal dan tidak terasa. Fase ini belum masuk kategori sebagai AIDS karena tidak menunjukkan gejala. Apabila ada gejala yang sering terjadi adalah pembengkakan kelenjar getah bening di beberapa bagian tubuh seperti ketiak, leher, dan lipatan paha. Penderita pada fase ini masih terlihat sehat dan normal, namun penderita sudah terinfeksi serta dapat menularkan virus ke orang lain. Lalu, pada stadium 2, daya tubuh penderita pada fase ini umumnya mulai menurun, namun gejala mulai muncul dapat berupa penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Penurunan ini dapat mencapai kurang dari 10% dari berat badan sebelumnya. Infeksi saluran pernafasan seperti sinusitis, bronkitis, radang telinga tengah atau yang disebut otitis, dan radang tenggorokan. Infeksi jamur pada kuku dan jari-jari. Herpes zoster yang timbul bintil kulit berisi air dan berulang dalam 5 tahun. Gatal pada kulit, dermatitis seboroik atau gangguan kulit yang menyebabkan kulit bersisik, berketombe, dan berwarna kemerahan. Radang mulut, dan stomatitis yaitu sari awan di ujung bibir yang berulang. Lalu pada stadium 3, pada fase ini mulai timbul gejala-gejala infeksi primer yang khas, sehingga dapat mengindikasikan diagnosis infeksi HIV/AIDS. Gejala pada stadium 3 antara lain, diare kronis yang berlangsung lebih dari 1 bulan tanpa penyebab yang jelas, penurunan berat badan kurang dari 10% berat badan sebelumnya tanpa penyebab yang jelas, demam yang terus hilang dan muncul selama lebih dari 1 bulan, infeksi jamur di mulut atau yang disebut dengan kandidiasis oral, muncul bercak putih pada lidah yang tampak kasar, berobak, dan berbulu, tuberkulosis paru, radang mulut akut, radang gusi, dan infeksi gusi yang tidak kunjung sembuh, lalu penurunan sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Lalu pada stadium 4, fase ini merupakan stadium akhir AIDS yang ditandai dengan pembengkakan kelenjar limfa di seluruh tubuh, dan penderita dapat merasakan beberapa gejala infeksi oportunistik yang merupakan infeksi pada sistem kekebalan tubuh yang lemah. Beberapa gejala dapat meliputi pneumonia pneumocystis dengan gejala kelelahan berat, batuk kering, sesak nafas, dan demam. Penderita semakin kurus dan mengalami penurunan berat badan lebih dari 10%.
infeksi bakteri berat, infeksi sendi dan tulang, serta radang otak, infeksi herpes simplex kronis yang menimbulkan gangguan pada kulit kelamin dan di sekitar bibir, tuberkulosis kelenjar, infeksi jamur di kerongkongan sehingga membuat kesulitan untuk makan, sarkoma kaposi atau kanker yang disebabkan oleh infeksi virus human herpesvirus 8, Toxoplasmosis cerebral yaitu infeksi toxoplasma otak yang menimbulkan abses di otak. Penurunan kesadaran, kondisi tubuh penderita sudah sangat lemah sehingga aktivitas terbatas dilakukan di tempat tidur. Lalu, diagnosis HIV/AIDS. Apabila menyadari perilaku kita berisiko, segera melakukan pemeriksaan ke dokter untuk mendapatkan penanganan. Penanganan awal yaitu dengan diagnosa untuk mendeteksi apakah seseorang tersebut terinfeksi HIV. Diagnosis HIV ditegakkan dengan pemeriksaan laboratorium. Jenis pemeriksaan laboratorium HIV dapat berupa tes serologi yang terdiri dari tes cepat rapid test, tes enzim imunisasi (IAE), tes virologis yang terdiri dari HIV DNA kualitatif (IAID). Tes ini digunakan untuk mendiagnosis keberadaan virus pada bayi berumur kurang dari 18 bulan. HIV RNA kuantitatif. Tes ini digunakan untuk memeriksa jumlah virus dalam darahnya. Lalu, pengobatan HIV/AIDS. Penderita yang telah terdiagnosis HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa antiretroviral (ARV) yang bekerja untuk mencegah virus HIV menggandakan diri dan menghancurkan sel CD4. Pengobatan ini dapat digunakan untuk ibu hamil agar mencegah penularan HIV ke janin. Namun, perlu diingat bahwa pengobatan ini harus dilakukan rutin dan diminum sesuai jadwal di waktu yang sama setiap hari agar perkembangan virus dapat dikendalikan. Lalu yang terakhir, pencegahan HIV/AIDS. Penularan HIV dapat dicegah melalui langkah-langkah sebagai berikut. Saling setia terhadap pasangan, hindari berganti-ganti pasangan. Hindari penggunaan narkoba, terutama melalui jarum suntik. Edukasi HIV yang benar mengenai cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya dapat membantu mencegah penularan HIV di masyarakat. Baik teman-teman, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.